Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di pertemuan minggu yang lalu kita telah belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia dan keragaman agama di Indonesia. Nah, masih ingat nggak? Kira-kira kemarin kita telah melaksanakan apa sih bagi umat Islam? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu adalah hari raya agama Islam. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Untuk muatan IPS-nya, Bu Guru akan menjelaskan tentang beberapa macam makanan khas yang ada di Indonesia. Simak baik-baik. Awas, jangan pada lapar. Langsung saja Bu Guru akan menyebutkan makanan khas dari daerah Banten. Kira-kira anak-anak masih pada ingat gak ya? Ya, yang pertama ada rabek. Rabek adalah makanan khas dari Banten yang terbuat dari daging kambing yang memakai bumbu sederhana. Baik, untuk selanjutnya kita perhatikan gambarnya. Ada makanan apa ya? Ya, itu adalah sate bandeng. Sate bandeng adalah makanan khas dari Banten yang dibuat dari ikan bandeng yang dihilangkan durinya, dagingnya dibumbui dan dimasukkan kembali ke kulitnya, lalu ditusuk, dicepit dengan tangkai bumbu, lalu dibakar di atas arang. Untuk selanjutnya dari daerah Jawa Barat, kira-kira apa ya? Coba perhatikan gambarnya. Ada yang tahu makanan apakah ini? Ya, ini adalah nasi timbel. Nasi yang dibungkus daun pisang, beras digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Wah, jadi lapar ya. Selanjutnya, makanan khas dari daerah Bali. Nah, kira-kira ada apa? Perhatikan gambarnya. Ini adalah nasi jinggo. Nasi jinggo, nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Selanjutnya, makanan khas dari daerah Papua. Kita lihat gambarnya. Ini adalah papeda. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan ikan tongkol atau mubarah kuah kuning. Selanjutnya, makanan khas dari Sulawesi Utara. Nama makanan khasnya adalah bubur Manado. Bubur Manado, bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Selanjutnya, makanan khas dari daerah Padang. Namanya adalah rendang. Rendang, masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama, menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Selanjutnya, makanan khas dari daerah Jakarta. Ini adalah kerak telur. Kerak telur makanan asli daerah Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, bebek, udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering atau ditambah bawang merah, dihaluskan berupa kelapa sengrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, butiran garam, dan gula. Selanjutnya, makanan khas dari daerah Palembang. Wah, ini dijamin enak banget. Namanya pempek. Makanan khas dari Palembang yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dengan tepung sagu dicampur telur. Pokoknya mantep deh. Makanan khas dari daerah Semarang, kira-kira apa ya? Ya, ini adalah lumpia. Lumpia, makanan khas dari Semarang yang berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur
yang dibungkus dengan kulit lumpia. Selanjutnya, makanan khas dari daerah Bandung. Mungkin kalian pernah melihat sebelumnya. Kira-kira apa namanya? Ya, ini adalah peyem. Peyem itu tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Selanjutnya, makanan khas dari Kuningan. Kupat tahu, makanan tradisional bahan dasar dari ketupat tahu yang telah digoreng dan juga dibumbui dengan kacang. Lontong dapat juga digunakan sebagai pengganti ketupat. Tahukah kalian dengan makanan khas yang satu ini? Namanya tape ketan. Tape ketan adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi beras ketan yang dibungkus dengan daun jambu. Itulah beberapa makanan khas daerah yang dapat Bu Guru sebutkan, dan masih banyak lagi. Sebagai warga negara, sebaiknya kita harus menghargai semua makanan daerah yang ada di Indonesia. Selain itu juga, kita harus melakukan kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Permainan tradisional perorangan. Permainan apa yang sedang dilakukan pada gambar? Anak pada gambar sedang bermain engklek. Ketika bermain engklek, mereka harus bermain secara bergantian. Apa nama permainan pada gambar? Permainan pada gambar yaitu egrang. Permainan egrang biasanya dapat kita temui saat perlombaan. Yang ketiga, permainan gasing. Permainan gasing biasanya dilakukan oleh anak laki-laki. Permainan gasing dilakukan secara perorangan. Selain gasing, permainan perorangan yang sering kita temui yaitu bermain layang-layang. Bermain layang-layang harus dilakukan di lapangan. Permainan tradisional berkelompok, contohnya adalah apa nama permainan pada gambar? Permainan pada gambar yaitu bentengan. Permainan bentengan dilakukan oleh dua tim. Selanjutnya, permainan apakah ini? Nama permainannya adalah ular naga. Ketika kita bermain dalam permainan kelompok, kita harus bekerja sama supaya dapat memenangkan permainan. Manfaat memainkan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain
berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa ibadah dan tilawahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.